Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toko Farhan Hussein. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Jadi, apa sih itu lembaga keuangan syariah? Jika kita berbicara tentang lembaga keuangan syariah, sebetulnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional pada umumnya. Hanya saja, operasional dalam kegiatan dalam lembaga keuangan syariah itu dilandaskan dalam prinsip syariah atau sesuai dengan Dewan Syariah Nasional. Jadi bisa diberi kesimpulan bahwa pengertian dari lembaga keuangan syariah itu sendiri merupakan suatu badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan dan kegiatannya itu seperti memberikan kredit, menanamkan dananya dalam surat berharga, serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan, dan yang lain-lainnya berdasarkan prinsip syariah dan tidak menyalahi Dewan Syariah Nasional. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dan konsep lembaga keuangan syariah. Jadi perlu diingat bahwa prinsip dan konsep lembaga keuangan syariah itu terbagi menjadi 4 bagian yang bisa kita singkat dengan KKTU atau kepanjangannya. Yang pertama keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Yang pertama ada prinsip keadilan. Yang dimaksud dengan prinsip keadilan yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah penyimpan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, prinsip transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpan dana atau investor dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Dan yang terakhir, yang keempat, prinsip universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu bank syariah. Bank pada umumnya merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utamanya adalah menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Pada awalnya, istilah bank memang tidak dikenal di dunia Islam. Yang lebih dikenal adalah jihbis pada zaman Bani Abbasiyah, yaitu mempunyai arti penagih pajak yang pada waktu itu jihbis dikenal dengan penagih dan penghitung pajak pada benda yang kena pajak, yaitu barang dan tanah. Di Indonesia sendiri, Bank Syariah pertama merupakan Bank Muamalat Indonesia, yaitu adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada 1 November 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip wadiah atau titipan, mudorobah atau bagi hasil, sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, dan sewa. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang produk-produk dari bank syariah. Bank syariah mempunyai 4 produk, yaitu bagi hasil, simpanan, jual beli, dan sewa. Yang pertama ada bagi hasil. Produk bagi hasil dibagi menjadi
keempat. Yang pertama, mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama dengan memberikan pinjaman modal kepada mudharib atau debitur dengan perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak demi mendapatkan laba usaha. Yang kedua ada musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan pembagian laba dan kerugian berdasarkan persentase dana yang digunakan untuk modal usaha. Yang ketiga ada muzaraah. Muzaraah adalah kerjasama dalam mengelola lahan atau tanah kepada orang lain dengan pembagian imbalan bagi pemilik lahan dan pengelola lahan sesuai dengan kesepakatan. Yang keempat ada musaqah. Musaqah adalah kerjasama dalam mengelola kebun atau tanaman dengan pembagian sesuai dengan akad antara pemilik kebun dan pengelola kebun. Dan produk yang kedua ada simpanan. Simpanan dibagi menjadi dua. Yang pertama, wadiah. Wadiah adalah titipan di mana nasabah dapat menitipkan barang atau uang dengan ketentuan terdapat biaya jasa titipan dari bank syariah sebagai pengelola titipan, seperti produk tabungan atau simpanan. Yang kedua ada mudharabah, yaitu simpanan dana yang dapat digunakan oleh bank atau pengelola modal untuk modal usaha dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati antara nasabah dengan bank. Yang ketiga ada produk jual beli. Produk jual beli dibagi menjadi 4. Yang pertama, bai murabahah. Bai murabahah adalah pembelian barang dengan penambahan keuntungan yang diketahui oleh pembeli. Penjual juga wajib memberitahu modal pembelian barang tersebut sehingga ada transparansi harga serta keuntungan yang didapatkan oleh penjual. Contohnya produk pembiayaan kendaraan atau rumah. Yang kedua, bai salam. Bai salam adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang sesuai dengan kriteria yang diinginkan pembeli serta disanggupi oleh pembuat atau penjual. Metode pembayaran akad ini di muka dengan penyerahan barang di kemudian hari. Yang ketiga ada bai istisna. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pembeli dan disepakati oleh pembuat atau penjual. Metode pembayaran dalam akad ini bisa dilakukan dengan metode cicilan. Contoh produk ini seperti pembelian kendaraan, rumah dengan metode kredit atau cicilan. Dan yang keempat ada ijarah. Ijarah adalah sewa-menyewa. Proses transaksi seperti ini biasanya digunakan dalam pembiayaan kendaraan. Debitur akan dikenai biaya sewa barang sekaligus menjadi cicilan pembelian barang pada saat periode sewa berakhir. Dan produk yang keempat ada jasa. Jasa dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, wakalah. Wakalah adalah nasabah memberikan kekuasaan kepada bank untuk melakukan pengelolaan keuangan seperti transfer, pembukuan, dan sebagainya, dan atas usaha yang telah dilakukan oleh bank tersebut akan mendapatkan komisi dari nasabah. Yang kedua ada hawalah. Hawalah adalah mengalihkan utang kepada orang lain dengan maksud menolong. Pengalihan utang ini tetap harus berdasarkan kerelaan dari kreditur maupun debitur. Yang ketiga ada rohen. Rohen adalah menahan aset debitur dengan imbalan pinjaman dana atau modal dari kreditur. Istilah sederhananya adalah menggadaikan barang untuk mendapatkan pinjaman. Debitur akan dikenai biaya pemeliharaan yang dapat dicicil sesuai dengan akad di awal. Dan yang keempat ada qard. Qard adalah penyaluran dana dengan maksud menolong. Nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan akad. Nasabah boleh melebihkan jumlah pembayaran dari pokok sebenarnya, tetapi tidak boleh atas dasar paksaan apalagi dicantumkan dalam perjanjian. Jenis selanjutnya dari lembaga keuangan syariah yaitu pegadaian syariah. Pegadaian merupakan satu lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang bergerak pada 3 lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan, dan jasa lainnya.
Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai atau rohen dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad rohen. Lalu, apa saja sih produk-produk dari Pegadaian Syariah? Produk dari Pegadaian Syariah yang pertama ada amanah. Amanah merupakan salah satu produk Pegadaian Syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil, karyawan, serta profesional untuk pembelian kendaraan bermotor. Pegadaian Amanah memberikan pinjaman mulai dari 5 juta rupiah hingga 450 juta rupiah dengan jangka waktu peminjaman selama 12 sampai 60 bulan. Yang kedua ada rohen. Produk rohen dari Pegadaian Syariah merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, atau barang elektronik lainnya seperti motor, mobil, atau barang bergerak lainnya. Pinjaman atau marhun bih pada pembiayaan rohen ini mulai dari 50.000 sampai dengan 1 miliar ke atas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan dapat diperpanjang hingga berkali-kali. Pelunasan pembiayaan rohen dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan mu'nah selama masa pinjaman. Yang ketiga ada Arum BPKB. Arum BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Uang pinjaman pada Arum BPKB ini mulai dari 3 juta rupiah sampai 400 juta rupiah dengan pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24 hingga 36 bulan. Pada pembiayaan ini, Pegadaian hanya menyimpan BPKB dan kendaraan dapat digunakan nasabah. Yang keempat ada Arum Emas, yaitu Arum Emas merupakan produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan atau emas dan berlian. Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Pinjaman mulai dari 1 juta rupiah sampai 500 juta dengan jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan. Oke, selanjutnya jenis dari lembaga keuangan syariah yang selanjutnya adalah pasar modal syariah. Definisi sesuai dengan UU PM atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi secara umum, kegiatan pasar modal syariah sendiri tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, lanjut ke jenis lembaga keuangan syariah yang selanjutnya, yaitu ada BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Jadi BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu yang pertama, Baitut Tamwil atau rumah pengembangan harta, yang bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Yang kedua, Baitul Mal atau rumah harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian
penjelasan dari lembaga keuangan syariah yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau ketidaklengkapan dari materi saya, karena saya hanya menyampaikan apa yang saya pahami saja. Mungkin cukup sekian dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.